Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kematian adalah sebuah kepastian yang akan dijalani oleh setiap makhluk yang bernyawa. Setelah ajal menjemput, manusia akan menjalani kehidupan di alam barzah hingga hari kiamat nanti. Menurut Al-Quran dan hadis, di dalam kubur, mayat akan ditanyai oleh dua malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Munkar dan Nakir. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, pertanyaan yang diajukan adalah siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapakah yang diutus di antara kamu? Pertanyaan ini memang mudah, namun hanya bisa dijawab oleh orang yang memang menjalankan perintah agama semasa hidup. Jika mayat tidak bisa dijawab, maka dua malaikat yang begitu menyeramkan dengan tubuhnya hitam legam, mata biru terbelalak, dan suara malaikat ini bagaikan petir ini akan marah. Pertanyaan kubur atau fitnah kubur ini digambarkan begitu menyeramkan dengan siksaan yang begitu menyakitkan. Namun ternyata ada golongan manusia yang bisa terbebas dari pertanyaan kubur ini. Siapa saja mereka? Berikut ringkasannya. Yang pertama, golongan manusia yang mati syahid. Golongan pertama yang terbebas dari pertanyaan kubur adalah manusia yang mati dengan jalan syahid. Dari sebuah riwayat dari Rashid bin Sa'ad disebutkan bahwa ada seseorang yang bertanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, mengapa orang-orang beriman akan diuji dalam kubur kecuali para syuhada?" Beliau menjawab, "Kilatan pedang yang berkelabat di atas kepala mereka sudah cukup menjadi ujian bagi mereka." Lalu yang kedua, golongan yang berjaga di tapal batas wilayah muslim untuk mencegah serangan musuh karena Allah. Golongan selanjutnya yang terbebas dari fitnah kubur adalah mereka yang menjaga perbatasan kaum muslimin dari para musuh laknatullah. Mereka yang bekerja lalu kemudian meninggal ini akan terbebas dari pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Fathala ibnu Ubaid meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah bersabda, "Ribat sehari semalam lebih baik dari puasa dan sholat malam sebulan." Kalau seseorang mati dalam kondisi seperti ini, amalannya akan mengalir dan dicurahkan rizki atasnya, serta dijamin bebas dari ujian kubur. Yang ketiga, orang yang meninggal karena sakit perut. Ternyata orang yang meninggal dunia karena sakit perut juga akan terhindar dari fitnah kubur atau pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Abu Daud mengeluarkan hadis secara marfu, "Siapa mati karena penyakit dalam perutnya, tidaklah dia disiksa dalam kuburnya." Juga riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan At-Tirmidzi di mana dia menganggap itu hasan. Selain itu, Abu Ishaq Asy-Syu'aib berkata, Sulaiman bin Sor berkata kepada Khalid bin Uffatah atau sebaliknya. Khalid berkata kepada Sulaiman, "Apakah kamu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggal karena sakit perut, tidak akan diasap dalam kuburnya?" Salah seorang dari mereka menjawab, "Ya." Yang keempat, orang yang sering membaca surah Al-Mulk. Ternyata membaca dan mengamalkan Al-Quran dengan sungguh-sungguh akan membuat orang terhindar dari siksa kubur. Hal ini biasanya dilakukan Rasulullah setidaknya malam Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan surah ini dengan Al-Mani'ah atau pencegah atau penahan dari siksaan. Beliau bersabda yang artinya, "Dialah surah pencegah yang mencegah pembacanya dari siksa kubur. Barang siapa yang pada setiap malam membaca Tabarak, maka dia akan dicegah oleh Allah Azza wa Jalla dari siksa kubur." Hadis riwayat An-Nasa'i melalui Ibnu Mas'ud. Abu Hurairah dan Jabir bin Abdullah pernah menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau tidur malam sehingga ia membaca surah Alif Lam Mim, Alkitab, Quran surah As-Sajadah, dan Tabarak. Lalu yang kelima, meninggal pada hari Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada seorang muslim yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah pasti akan menjaganya dari fitnah kubur." Dalam hadis Abdullah ibnu Amru, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap muslim yang meninggal pada hari Jumat akan dijaga oleh Allah dari fitnah kubur." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi.